Jahilangkung, jangan sekali-sekali Anda bermain jahilangkung kalau tidak mau menanggung akibatnya, seperti apa yang terjadi pada cerita kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Erna. Saya kali ini mau menceritakan tentang cerita yang agak asing lagi atau kamu juga pernah melakukannya, jahilangkung. Kali ini ceritanya tentang anak-anak mahasiswa yang mainan jahilangkung dan jahilangkungnya nggak mau pulang. Gimana tuh? Jangan nonton aja ya, di subscribe. Oke, kali ini ceritanya di sebuah kosan di kota M. Di sana ada teman saya namanya Tika, nama saya samarkan. Tika ini kos di sini dengan anak, ada yang 20 anak di kosan itu, dan kebetulan pada saat kejadian ini ke kos dan sekeluarganya lagi keluar kota. Jadi ceritanya gini, sepulang dari kuliah kita tuh melihat teman-temannya itu asik bergerombol, ada 3 gerombolan gitu ya, 3 kelompok. Mereka ini masing-masing di meja, ada satu meja, ada anak bergerombol, ada 5, ada 3, ada macam. Terus itu pakai buku, di atas meja itu ada buku, terus ada jangkanya dipakai kayak bola itu, benang, dipakai benang, dikaitkan sama ballpoint, kemudian dipegangin. Terus, oh main jelangkung ketika gitu. Ada aja. Ini asik loh Tika. Terus ketika masuk ke kamarnya, itu kok rame ya, nggak bisa tidur. Dia nimbrung Tika itu ke kelompok yang itu ada Wasil, yang dekat di kamarnya, Wasil, Heni, dan Tia. Mereka tuh asik ya, karena jelangkungnya sudah masuk, tegang, orang itu tegang. Terus apa, waktu di ditanya kan klasik biasa, namanya siapa, biasanya gitu kan, namanya siapa, asalnya dari mana, meninggalnya kenapa, kan gitu. Itu udah biasa yang diomongkan itu. Mereka menyebutkan mantra dulu, jaya langkung. Aduh nggak tahu, aku takut takut. Pokoknya mantra itu dah, mantra itu kan. Terus ballpoint yang dipegang wasit ini berat. Datang 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 gitu kata wasit gitu. Setelah itu eh, ada yang tanya, Jaya Langkung, nama kamu siapa? Terus wasit nulisnya berat, Ali gitu. Oh Ali namanya Ali gitu. Eh, kamu kamu meninggalnya kenapa? Terus ditulis lagi, bunuh diri. Semua teriak langsung tegang, merinding semua. Hah, bunuh diri? Umur kamu berapa waktu meninggal? Ditulis lagi 22. Oh, berarti masih muda ya kalau 22. Terus ada lagi yang bertanya. Ini tanya lagi. Berarti kalau 22 tahun itu kamu masih sekolah apa masih kuliah? Apa sudah kerja? Terus lagi kuliah gitu ya. Terus eh, aku pun penasaran ya, kamu domisilinya di mana? Di kota J. Kuliahnya di mana? Di sebuah universitas yang tidak saya sebutkan di sini, di sebuah universitas yang terkenal di kota J itu. Kemudian mereka udah apa, bersaut-sautan bertanya, ini rame ya. Terus akhirnya karena Tika capek, terus Tika kembali ke kamarnya. Sampai waktu itu mungkin jam 12 malam apa ya, Tika terbangun mau ke kamar kecil, mau buang air kecil, ke kamar mandi mau buang air kecil. Kemudian Tika masih melihat Wasil sama Tia sama Heni itu masih tetap asik mainan jalanku. Ini sudah malam, kamu itu nggak berhenti-berhenti dari tadi. Asik loh. Ternyata Ali itu Tika, ternyata Ali itu
anaknya metropolis, dia tuh dulu penyanyi kafe, dia meninggal itu karena putus cinta gitu. Henny cerita dengan antusias, oh ya, aku pun Tika pun tetap terus ngeloyor ke kamar mandi, buang air kecil, akhirnya kembali lagi. Selama di kamarnya, Tika kemudian tidur sebentar, mungkin cuma 1 jam, terdengar teriak-teriakan dari luar. Akhirnya Tika bergegas membuka pintu kamar, langsung ke keluar kamar. Ternyata di sana itu sudah banyak anak yang teriak-teriak histeris, nangis, ada yang tertawa, ada yang terdiam. Tika pun bingung, loh, tadi nggak ada apa-apa, kok sekarang ini kok keadaannya kayak gini. Ternyata Tika tanya dulu sama ada anak yang memegangi Wasil yang terdiam, kayak itu, kayak orang kayak orang diam tapi matanya tuh ke atas gitu. Saya tanya, anak ini kenapa? Tadi kan nggak apa-apa jam yang lalu. Ini anak-anak kesurupan. Jadi Henny, Wasil, dan Tia itu pertama Wasil yang kesurupan, kemudian Henny, kemudian Tia, dan anak-anak yang menolong itu juga kesurupan. Ada totalnya anak 10 yang kesurupan. Karena heboh, jadi mereka ditempatkan di musola kosan, ada musola, ditempatkan di sana, dikumpulkan di sana, terus ada yang dikasih minum, ada yang dipegangi, yang tidak bisa dikendalikan dipegangi anak 2, ada yang ngasih minum, ada yang baca-baca doa gitu ya. Aduh, pokoknya waktu itu sangat panik semua, panik, tegang jadi satu. Sampai menjelang pagi, keadaan belum terkendali. Setelah pagi itu sekitar jam 6, akhirnya yang teman-teman yang lain yang nggak terkena, yang sudah bisa mengendalikan diri, nggak kesurupan maksud saya, itu semua pegang HP, ada yang mengabari keluarganya, kondisi di kosan terkini, ada yang mencari tabib, ada yang curhat ke medsos, ada yang macam-macam pokoknya. Juga ada yang salah satu teman, kalau nggak salah Rini punya inisiatif untuk mencari orang pintar, menyembuhkan teman-temannya. Karena sudah pagi kan mereka sudah bisa menghubungi orang. Kalau tadi malam kan nggak mungkin mereka menghubungi orang karena tengah malam. Jadi setelah keadaan cukup tenang, akhirnya anak-anak kembali ke kamar masing-masing mengambil HP untuk ada yang mengabari teman-temannya, ada yang mengabari kos yang masih di luar kota, ada yang mengabari orang tua tentang kondisi kosannya terkini, ada yang iseng-iseng video-video untuk story di WA ataupun di IG, ada juga yang teman yang lain yang punya inisiatif untuk mencari orang pintar. Akhirnya Rini mengatakan kalau dia sudah bisa menghubungi orang pintar dan akan datang 1 jam lagi. Nah, itu orang pintar 1 jam kemudian ada orang pintar yang datang, dia berperawakan tegas, itu kayak modelnya kayak preman gitu, bewokan tegas, pokoknya badannya gempal itu. Dia memegangi satu-satu anak-anak dan bisa mengendalikan semuanya. Yang paling parah ternyata Wasil sama sekali nggak bisa disentuh, nggak bisa dikendalikan. Dia tetap masih kerasukan sama Ali gitu. Dengan wajah yang dingin, Wasil menatap semua teman-temannya. Wajahnya dingin tuh, menatap teman-temannya sambil menyeringai, tepatnya tersenyum dingin itu, mengatakan, kalian yang memanggil kami, kalian semua yang memanggil kami,
setelah kami di sini, kenapa kalian mau mengusir kami? Kalian tahu nggak semua? Saat kalian mainan itu, kami yang ada di sana, itu berebut mau keluar, berebut mau ke sini. Kami di sana kepanasan, apalagi yang seperti aku. Aku terpisah dari teman-teman yang lain. Ada sekat antara aku dan orang-orang yang lain. Aku tidak bisa ke langit karena aku memilih jalan yang salah. Ya, karena Ali bunuh diri. Jadi Ali menceritakan kalau orang yang bunuh diri itu ternyata tidak bisa naik ke atas, kata Ali. Dia nggak bisa naik ke atas. Dia cuma ada di bawah di bumi ini, tidak bisa ke atas. Itu Ali yang cerita ya. Kemudian lewat Wasil. Kemudian karena sampai malam Wasil nggak bisa dikendalikan, tetap seperti itu. Sebenarnya Wasil nggak teriak-teriak, nggak apa, diam, diam, tapi dengan tatapan yang kosong. Dia itu diam dengan tatapan yang kosong. Sekali-kali Wasil itu kalau ada temannya yang lewat, ini temannya kan takut semua. Ada yang lewat. Ana, kenapa kamu takut sama saya? Udah lewat biasa aja. Kamu itu hatinya kamu itu gak baik, kamu itu iri sama teman-temannya. Seperti itu. Terus pas waktu kan anak-anak biasa jamaah ya, sholat duhur gitu. Wasil masih di musola itu. Jadi teman-temannya memberanikan diri sholat duhur jamaah. Tahu nggak apa hasil itu? Waktu itu imamnya kan Eni ya, waktu itu imamnya. Dia bilang gini, Eni bacanya salah itu, jangan terlalu tegang. Otomatis Eni yang imam itu kan ya diredek ya anaknya. Terus ada lagi, dia yang konsentrasi kalau sholat. Enak aja dia bilang, padahal dia sendiri nggak sholat. Dia cuma mengoreksi orang-orang yang jamaah yang sholat. Terhitung sehari itu ada 3 orang pintar yang datang untuk menyembuhkan Wasil. Ternyata nggak ada yang berhasil. Nihil semuanya nggak ada yang berhasil. Dan pada saat hari menjelang maghrib, orang-orang pintar itu kan sudah pulang karena nggak ada yang berhasil menyembuhkan Wasil. Udah mereka menyerah, teman-temannya pun sudah menyerah. Anak-anak kan berpikirnya kan udah biar dah Wasil seperti itu, toh dia juga nggak mengganggu, cuman diam. Walaupun juga nggak enak, juga kasihan sama Wasil. Akhirnya kejadiannya waktu maghrib, tiba-tiba pintu gerbang itu gerbangnya kan kayak keputarung gitu ya, tertutup rapat. Terus semua kamar mandi, ada 5 kamar mandi, berbarengan airnya mengalir semua dengan derasnya. Wow, gitu semuanya. Jadi anak-anak panik. Ya Allah, anak-anak pun panik. Ini gimana ini. Gak ada yang bisa mengendalikan situasi waktu itu. Jadi mereka cuma pasrah dengan ketakutan berkumpul di satu kamar di ruangan TV. Anak-anak itu di satu ruangan di ruangan TV. Mereka berkumpul di sana, ada yang berdoa, ada yang udah tegang sudah semua menunggu kedatangan Bukos, menunggu kedatangan orang tua Wasil. Tidak terasa sudah 3 hari Wasil masih seperti itu. Akhirnya Wasil pun kedatangan orang tuanya yang jauh dari luar Jawa, orang tuanya itu, makanya perjalanannya 3 hari. Kemudian anak-anak pun menceritakan apa yang terjadi pada orang tuanya, dan alhamdulillah orang tuanya juga mengerti kesalahan bukan dari siapa-siapa, dari anaknya sendiri. Akhirnya Wasil dibawa pulang. Kabarnya 1 tahun kemudian Wasil baru bisa disembuhkan. Begitulah ceritanya. Hati-hati, jangan main jahe langkung karena itu juga main berbahaya.
kita juga tidak bisa mengusik orang lain kalau tidak mau diusik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.